Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Dini Sri Haryati. Saya perwakilan dari kelompok 9, Apsia, UBSI Karawang. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan laporan dari analisis perancangan sistem informasi akuntansi yang telah kami buat di sistem perpustakaan SMK Yafinas. Sebelumnya saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya lah kami semua dapat menyelesaikan tugas ini sebagai nilai UAS di semester sekarang. Sebelumnya, tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan sekelompok saya yang telah bekerja sama menyelesaikan tugas ini dengan baik, meskipun kita tahulah ya bahwa sekarang tuh lagi dihadapin sama COVID-19. Dan mungkin hanya ini perkenalan dari saya. Selanjutnya, kami semua akan menjelaskan tentang laporan yang ada di analisis perancangan sistem informasi akuntansi perpustakaan SMK Yafinas. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dini. Saya menjelaskan di bagian halaman 1 hingga halaman 4. Nah, ini adalah penampakan dari laporan analisis perancangan sistem perpustakaan SMK Yafinas yang telah dibuat oleh kelompok kami, di mana kelompok kami beranggotakan 5 orang, ada Nova Mulyani, ada Nurainun, Noviana Putri, Alia Ravana, dan saya sendiri. Nah, seperti laporan pada umumnya, pasti di lembar pertama itu ada judul, lalu diikuti oleh daftar isi dan kata pengantar. Lalu selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu terdiri dari latar belakang masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan ruang lingkup dari permasalahan itu sendiri, di mana latar belakangnya itu adalah hubungan yang baik akan tercipta jika sebuah perpustakaan mampu memberikan pelayanan dan kepuasan terhadap pembaca, sehingga kepuasan si pembaca itu menjadi tolak ukur dalam perbaikan layanan ke depannya. Nah, salah satunya dengan membuat sistem perpustakaan sehingga pelayanannya bisa berjalan secara modern tanpa menggunakan tulis-menulis dalam kertas. Dan pemakaian sistem ini memudahkan proses kerja dalam ruang lingkup perpustakaan SMK Yafinas. Dengan adanya sistem peminjaman buku berbasis web menggunakan NetBeans versi 1.8.1, sehingga dapat memudahkan proses peminjaman buku dan perekrutan anggota berdasarkan beberapa kendala tersebut, maka terciptalah web yang telah kami buat tersebut. Nah, di halaman kedua itu ada maksud dan tujuan, di mana maksud dan tujuannya dalam pembuatan perancangan ini dan laporan ini adalah yang pertama, merancang sebuah sistem informasi perpustakaan, meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan data agar dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan lengkap serta dapat dihasilkan setiap saat jika diperlukan, memudahkan dalam mengontrol dan memasukkan, juga mengeluarkan dalam penyajian informasi tentang proses peminjaman sehingga dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi nilai UTS dan UAS mata kuliah analisa perancangan sistem informasi akuntansi program studi sistem informasi akuntansi Universitas BSI
Karawang. Dilanjut ada metode penelitian. Di sini kelompok kami menggunakan 3 metode penelitian. Ada yang pertama metode pengumpulan data, yang kedua ada metode pengembangan sistem, yang ketiga ada metode pengembangan software. Nah, untuk metode pengumpulan datanya, kelompok kami menggunakan 3 cara. Yang pertama itu ada studi pustaka, ada observasi, dan wawancara. Studi pustaka itu dilakukan untuk mengumpulkan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sehingga kita mampu mengembangkan apa sih yang harus kita lakukan dalam perancangan sistem yang akan kita buat. Nah, yang kedua ada observasi. Observasi ini dilakukan untuk mengukur sikap dari responden dan merekam berbagai fenomena yang telah terjadi, baik itu situasi maupun kondisinya. Teknik ini digunakan jika penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja gejala alam, dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dan kita juga bisa melihat keadaan di sekolah SMK Yafinas ini, sistem perpustakaannya kayak gimana gitu. Jadi kita bisa lihat dan mengobservasinya. Nah, cara yang ketiga itu kita menggunakan wawancara, di mana wawancara ini kita melakukan tanya jawab kepada pihak sekolah sehingga tahu apa saja yang menjadi permasalahan dalam sistem perpustakaan yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua ada metode pengembangan sistem. Dalam penyusunan laporan ini menggunakan pendekatan terstruktur dengan tahapan yang ada dalam System Development Life Cycle SDLC, yaitu yang pertama ada tahapan perencanaan, tahap analisis, tahap desain atau perancangan, tahap seleksi sistem, dan tahap implementasi atau penerapan. Dalam tahapan yang pertama, itu perencanaan, kita membentuk suatu struktur kerja yang strategis dan luas. Sehingga sistem informasi yang baru akan jelas dan akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemakai informasi. Proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Proses dengan prioritas tertinggi akan dipilih untuk pengembangan, penyediaan sumber daya baru, dan penyediaan dana untuk mengembangkan sistem. Rencana kerja yang matang juga disusun untuk menjalankan tahapan-tahapan lainnya. Dan hasil dari ini adalah langkah-langkah detail rencana kerja dan penugasan untuk anggota tim. Tahap analisis, proses penilaian, identifikasi dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terjadi dalam pengembangan sistem. Apa itu definisi masalahnya, tujuannya, kebutuhan, prioritas, dan kendala-kendala sistem. Ditambah identifikasi biaya, keuntungan, dan estimasi jadwal untuk solusi yang berpotensi. Terus yang ketiga ada tahap desain atau perancangan. Fase ini adalah analisis sistem, mulai merancang proses dengan mengidentifikasikan laporan-laporan dan output yang akan dihasilkan oleh sistem yang diusulkan. Data masing-masing laporan ditentukan. Biasanya perancangan sistem membuat sketsa, form, dan tampilan yang mereka harapkan bila sistem telah selesai dibentuk. Sketsa ini dilakukan pada kertas atau pada tampilan komputer. Terus ada tahapan seleksi sistem. Tahapan ini adalah fase terakhir perancangan sistem. Secara umum menyediakan poin utama untuk keputusan investasi. Oleh sebab itu, dalam fase evaluasi dan seleksi sistem ini, nilai kualitas sistem dan biaya keuntungan
Dari laporan dan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Dan yang terakhir itu ada tahapan implementasi atau penerapan. Tahapan ini sistem siap untuk dibuat dan diinstalasi. Sejumlah tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem yang baru. Lalu ada metode pengembangan software. Sistem perpustakaan yang kami buat mengakses data master, yaitu ada data petugas, data anggota, dan data buku. Lalu ada data transaksi. Di sini transaksi yang kami buat hanya untuk peminjaman buku saja. User yang bisa mengakses semuanya adalah pengurus sekolah. Di sini user bisa mengakses keseluruhan, yaitu menambah, mengedit, dan menghapus data master, entah itu data petugas, anggota, ataupun data buku, data transaksi. Petugas perpustakaan hanya diperkenankan untuk mengakses data master dan data transaksi. Yang terakhir dari halaman 4 ini itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup dari laporan yang kami buat mengenai sistem perancangan software dari perpustakaan SMK Yafinas, itu penulis hanya membatasi permasalahannya dengan peminjaman buku pada perpustakaan saja, sehingga tidak menyimpang kepada pokok permasalahannya. Mungkin hanya itu, sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar. Konsep dasar sistem. Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang telah direkonstruksi dan saling berhubungan atau berinteraksi, berkumpul bersama-sama untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan tertentu. Sistem yang baik harus mempunyai tujuan dan sasaran yang tepat, karena hal ini akan sangat menentukan dalam mendefinisikan masukan yang diutuhkan sistem dan juga keluaran yang akan dihasilkan. Kegagalan dari satu sistem akan berpengaruh terhadap sistem yang lain, bahkan akan berpengaruh terhadap keluaran yang telah dihasilkan oleh sistem tersebut. Sistem juga merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mengolah masukan atau input yang akan ditunjukkan kepada sistem tersebut dan mengelola sampai menghasilkan keluaran atau output. Untuk mengetahui bahwa sistem berjalan dengan baik akan terlihat pada kualitas yang telah dihasilkan sesuai yang sudah direncanakan. Bahkan untuk menguji bahwa sistem telah berjalan dengan baik adalah seberapa besar efektif dan efisien waktu yang dilaluinya. Konsep dasar program. Menurut Shelley dan Fermat, program komputer adalah sekumpulan perintah yang memberitahukan komputer bagaimana mengerjakan tugas-tugasnya. Programmer komputer terkadang disebut pengembang, menulis dan memodifikasi komputer. Untuk menciptakan sebuah program, pemrograman biasanya menulis atau membuat kode perintah-perintah dalam program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Menurut Binanto, kata program dan pemrograman dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama adalah mendeskripsikan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut source code, yang disebut oleh programmer. Kedua, mendeskripsikan suatu keseluruhan bagian dari software yang executable. Yang ketiga adalah program merupakan himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian executable dari suatu software. Yang keempat, pemrograman berarti membuat program komputer. Yang kelima adalah pemrograman merupakan suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu. Perintah-perintah ini membutuhkan suatu bahasa tersendiri yang dapat dimengerti oleh komputer. Sedangkan menurut Yulikus Partono mengemukakan bahwa program merupakan sederetan instruksi atau statement dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer yang bersangkutan. Lalu ada peralatan pendukung.
Merancang sebuah sistem diperlukan suatu peralatan yang dapat mendukung terciptanya sebuah rancangan. Peralatan pendukung merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem menggunakan simbol-simbol. Adapun peralatan pendukung yang dimaksud untuk merancang model sistem yang baru pada penulisan makalah ini adalah ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Menurut Sukamto dan Salahuddin, pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan adalah menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. ERD digunakan untuk pemodelan basis data relasional. Lalu ada kamus data atau data dictionary. Menurut Rosa dan Salahuddin, kamus data adalah kumpulan daftar elemen data yang mengalir pada sistem perangkat lunak, sehingga masukan atau input dan keluaran atau output dapat dipahami secara umum. Memiliki standar cara penulisannya. Lalu, kamus data dalam implementasi program dapat menjadi parameter masukan atau keluaran dari sebuah fungsi atau prosedur. Kamus data harus dapat mencerminkan keterangan yang jelas tentang data yang dicatatnya. Normalisasi. Proses normalisasi adalah suatu proses di mana elemen-elemen data dikelompokkan menjadi tabel-tabel, di mana tabel tersebut terdapat entiti-entiti dan relasi antar entiti tersebut. Lalu ada pengkodean. Kode digunakan untuk mengklarifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat dibentuk dari kumpulan angka, huruf, dan karakter-karakter khususnya. Misalnya seperti contoh berikut. Database. Menurut Hidayatullah dan Kawistara, basis data adalah satu komponen utama dalam sistem informasi dan tidak ada sistem informasi yang bisa dijalankan tanpa adanya basis data. Lalu ada Exam. Menurut Yogi Wicaksono, Exam adalah sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolahan data MySQL di komputer lokal. Exam berperan sebagai server web pada komputer Anda. Exam juga dapat disebut sebuah cPanel server virtual yang dapat membantu Anda melakukan preview sehingga dapat memodifikasi website tanpa harus online atau terakses dengan internet. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bab 3, itu pembahasannya tinjauan perpustakaan dan sejarah perpustakaan. Di sini ada sejarah perpustakaan. SMK Yapinas adalah sekolah kejuruan swasta yang berada di bawah Lembaga Pendidikan Yapinas, Yayasan Pendidikan Islam Sukasari, Karawang. Nah, SMK Yapinas ini berada di Jalan Mekarsari, Desa Sukasari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang. Nah, untuk program keahliannya di sini ada manajemen perkantoran, terus ada teknik otomotif, dan ada teknik komputer dan informatika. Nah, untuk fasilitasnya di sini ada masjid, asrama, gedung sekolah, perpustakaan, ada MCK atau WC, laboratorium komputer, ada laboratorium bahasa, ruang tamu, terus ada kompotren, klinik kesehatan, aula, dan lapangan. Nah, semenjak SMK Yapinas didirikan, kami sudah membuat fasilitas perpustakaan dengan tujuan kami menjadikan perpustakaan sekolah sebagai pusat informasi dan pusat ilmu pengetahuan dengan pelayanan yang efektif, cepat dan mudah sehingga mampu menjadikan penopang keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, perpustakaan SMK Yapinas melayani setiap hari Senin sampai hari Sabtu mulai pukul jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah, layanan yang didapatkan dari perpustakaan antara lain itu ada layanan sirkulasi atau peminjaman dan pengembalian buku, itu ada layanan peminjaman buku paket untuk pembelajaran, lalu ada layanan referensi buku-buku rujukan. Nah, untuk koleksinya itu di non-fiksi ada 1856 judul, itu di 5000
eksemplar. Terus untuk Pixi ada di 230 judul, untuk referensinya ada 291 judul, untuk CD atau DVD-nya ada 121 judul. Nah, untuk struktur organisasinya di sini sudah terlampir. Untuk komite sekolahnya Haji Sopyan SPD MSI, lalu di kepala sekolah oleh Pak Adang Sutisna SPD MSI. Nah, untuk selanjutnya di sini sudah tertera untuk struktur organisasinya. Lalu di sini ada proses sistem bisnis berjalan. Perpustakaan Yapinas mempunyai 2 pegawai, satu untuk mencatat dan mendata siswa yang akan meminjam dan mengembalikan buku, sedangkan satu lagi bertugas untuk mendata dan menerima distribusi BOS untuk perpustakaan. Seperti yang kita ketahui, sekolah mendapatkan buku dari bantuan operasional sekolah atau BOS. Selain itu, kami sudah menerapkan sistem literasi kepada murid. Jadi, siswa yang mendonasikan sebagian bukunya kepada pihak perpustakaan sekolah, akan tetapi tidak semua buku dapat diterima oleh pihak perpustakaan. Yang dapat dijadikan koleksi perpustakaan seperti non-fiksi, fiksi, dan referensi. Nah, adapun beberapa prosedur yang terdaftar di perpustakaan Yapinas, yaitu prosedur pendaftaran anggota perpustakaan. Pada proses ini, setiap siswa yang ingin menjadi anggota perpustakaan terlebih dahulu harus mengisi biodata diri yang sudah disediakan oleh petugas, lalu petugas akan mendatanya. Nah, untuk yang kedua itu ada prosedur peminjaman buku. Proses ini, siswa yang akan meminjam buku harus menyerahkan kartu anggota perpustakaan yang dimiliki. Kemudian petugas perpustakaan mengisi data buku apa saja yang akan dipinjam. Nah, untuk selanjutnya itu ada prosedur pengembalian buku. Pada proses ini, anggota perpustakaan menyerahkan buku yang ia pinjam pada petugas perpustakaan. Kemudian, petugas perpustakaan akan mencocokkan data antara buku yang dikembalikan dengan data pinjaman dari arsip buku khusus pinjaman. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada prosedur penerimaan bantuan operasional sekolah atau BOS. Setelah pemerintah daerah selesai melakukan prosedur pengelolaan dana BOS, setelah buku selesai didistribusikan ke perpustakaan sekolah, petugas kami akan mendata buku dan memfilter sesuai jenis buku di rak perpustakaan. Nah, di sini ada activity diagram. Activity diagramnya sini dimulai dari anggota itu menyerahkan persyaratan pembuatan member, lalu diserahkan kepada petugas dan petugas menerima persyaratan. Setelah itu petugas dapat menginput data dan petugas di sini menyerahkan. Nah, untuk petugas di sini menyerahkan kartu anggota. Lalu si anggota di sini menerima kartu anggota, lalu anggota menyerahkan buku yang dipinjam. Setelah itu di sini petugas menerima buku yang dipinjam, lalu menginput data dan menyerahkan buku, lalu si anggotanya menerima buku. Nah, kurang lebihnya penjelasan di bab 3 seperti itu. Nanti untuk penjelasan di bagian lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Dokumen masukan dari siswa. Yang pertama adalah nama dokumen. Nama dokumennya adalah kartu pelajar. Yang kedua fungsinya adalah identitas lengkap anggota. Ketiga sumbernya dari siswa. Tujuannya petugas perpustakaan. Medianya yaitu kertas berjumlah 1 lembar. Frekuensi setiap pembuatan anggota baru, dan bentuknya lampiran A1. Untuk dokumen keluaran dari kartu anggota, yang pertama adalah nama dokumen yaitu kartu anggota. Keduanya fungsi digunakan saat meminjam buku. Ketiga sumbernya petugas perpustakaan. Tujuannya anggota. Medianya itu kertas berjumlah 1 lembar. Frekuensinya setiap peminjaman buku, dan bentuknya lampiran B1. Untuk permasalahan pokok sendiri dari semua prosedur berjalan pada sistem peminjaman buku di perpustakaan adalah yang pertama yaitu proses penginputan data anggota baru masih dilakukan secara manual menggunakan buku. Hal ini sangat rawan terhadap salah penulisan.
Yang kedua adalah proses pengelolaan transaksi, peminjaman, dan pengembalian buku yang masih dilakukan secara manual. Pemecahan masalah, pokok pembahasan permasalahan di atas, maka penulis mengajukan sistem usulan yang sudah terintegrasi menggunakan aplikasi web untuk memudahkan admin menginput anggota baru ataupun pada saat ada peminjaman buku. Adapun penjabaran yang ingin penulis sampaikan pada sistem usulan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perpustakaan sebaiknya menyediakan aplikasi berbasis web agar memudahkan admin untuk proses penginputan dan pembuatan kartu anggota bisa cepat. Yang kedua adalah data setiap anggota yang meminjam dan mengembalikan buku bisa dilakukan dengan cepat dan diharapkan agar tidak ada salah penulisan ataupun hilangnya data buku. Yang ketiga adalah analisis kebutuhan software. Analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan software untuk sistem perpustakaan diusulkan dengan beberapa prosedur, diantaranya bagian kepala unit. Bagian kepala unit ini mencakup pengelola data petugas, mengelola data anggota, mengelola data buku, dan mengelola data transaksi. Use case yang pertama adalah use case diagram pengguna. Di sini ada kepala unit, dibagi menjadi 3 yaitu login, menu master, dan menu transaksi. Dan menu master dibagi lagi menjadi 3 yaitu data petugas, data anggota, dan data buku. Sedangkan menu transaksi mencakup data masukan dan data keluaran. Use case diagram petugas. Yang pertama adalah kepala unit yang dibagi menjadi mengelola data petugas dan keluar. Mengelola data kepala unit yaitu mencari, tambah, simpan, buka, hapus, dan batal. Selanjutnya ada use case diagram anggota. Kepala unit mengelola data anggota, lalu kepala unit bercabang menjadi tambah, simpan, edit, hapus, dan batal, lalu keluar. Selanjutnya use case diagram buku. Sama seperti use case diagram yang di atas. Lalu use case diagram transaksi. Transaksi di sini ada kepala unit yaitu transaksi masukan berupa tambah, cetak, simpan, batal, dan keluar. Nah, yang ini termasuk ke dalam transaksi keluaran. Saya sekarang akan menjelaskan bagian desain dari sistem informasi perpustakaan yang saya buat. Yang pertama itu ada IRD. IRD itu Entity Relationship Diagram. Itu desainnya seperti ini, terdiri dari yang pertama yang saya akan jelaskan itu ada entity. Entity itu data inti. Di sini itu dilambangkan dengan bentuk kotak. Ini yang ada siswa, ada petugas, anggota, buku, dan data pinjam. Lalu ada atribut. Atribut itu data yang akan dimasukkan di data inti. Nah, di sini itu ada nama siswa, tempat tanggal lahir, alamat, NIS itu nomor induk siswa, ada nomor handphone. Lalu ada relasi. Relasi itu penghubung antara entiti satu dengan entiti lainnya. Biasanya dilambangkan dengan bentuk seperti ini dan menggunakan kata kerja. Di sini misalkan entitinya siswa, atributnya ada nama siswa, tempat tanggal lahir, alamat, NIS, dan nomor handphone. Lalu direalisasikan itu mendaftar ke entiti petugas. Di sini ada atributnya kode petugas, nama petugas, dan nomor handphone. Lalu direalisasikan lagi, yaitu si petugas ini mengeluarkan entitinya anggota, yaitu kartu anggota. Dengan atributnya ada kode anggota, nama anggota, nomor handphone, dan alamat. Lalu dari anggota direalisasikan lagi ke entiti buku, yaitu meminjam. Si anggota ini meminjam buku. Nah, entiti buku ini memiliki atribut kode buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan penerbit. Lalu dari buku ini
realisasikan lagi menghasilkan data pinjam. Data pinjam ini memiliki atribut nama anggota, nama judul buku, dan kode pinjam. Setelah itu yang kedua ada LRS. LRS itu Logical Record Structure. Jadi ini tuh strukturnya hampir mirip dengan IRD, tapi ini berbentuk struktur, dan di sini kita menentukan nomor inti. Jadi kayak di sini disebutnya tuh primary key. Jadi tuh kayak kita tuh memanggil nama dari atribut itu ya, misalkan kayak anggota ya, kode anggota ini kan kode unik, jadi disebutnya itu primary key. Jadi setiap entity itu, setiap data inti itu memiliki primary key. Nah, di siswa ini memiliki primary key-nya itu nomor induk siswa. Nah, lalu ini direalisasikannya itu di sini ada kode M-1, ini dibacanya itu money by one. Jadi money itu banyak. Jadi siswa itu kan banyak mendaftar ke petugas yang satu orang gitu. Nah, lalu dari petugas ini ada primary key-nya itu kode petugas. Nah, di sini one by one kodenya. Jadi petugas menghasilkan kartu anggota satu-satu. Petugasnya satu, kartu anggotanya juga satu. Lalu dari anggota ini ada primary key-nya yaitu kode anggota. Nah, dari kode anggota ini meminjam buku one by money. Jadi di sini tuh kode anggotanya itu ada satu nih ya, satu orang, dan akan meminjam buku, dan buku itu kan banyak. Jadi di sini one by money. Lalu di buku ini primary key-nya itu kode buku. Nah, dari buku ini menghasilkan data pinjam dengan primary key kode pinjam. Realisasinya itu one by one karena bukunya itu satu dan menghasilkan data pinjam itu satu data pinjam. Lalu yang ketiga dari desain itu ada spesifikasi file. Di sini karena yang saya buat ada 3 data master dan 1 file transaksi. Jadi di sini kan ada spesifikasi file buku, anggota, dan petugas. Nama filenya sama, yaitu tabel buku, tabel anggota, tabel petugas. Akronimnya juga sama, akronimnya buku, anggota, dan petugas. Fungsinya juga sama, file buku untuk mengetahui data buku, file anggota untuk mengetahui data anggota, dan file petugas untuk mengetahui data petugas. Tipe file juga sama, yaitu file master atau data master. Organisasi file juga sama, indeks sekuensial. Untuk data master itu, lalu ada akses file random sama, media hard disk. File key-nya ada kode anggota, kode buku, dan kode petugas. Softwarenya MySQL. Jadi untuk 3 data master itu sama. Yang beda ada di file transaksi, yaitu ini spesifikasi file peminjaman, nama file pinjam, akronimnya pinjam. Fungsinya untuk mengetahui data peminjaman buku. Nah, tipe filenya yaitu file transaksi. Organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, medianya hard disk, file key-nya kode pinjam, softwarenya MySQL. Lalu yang keempat dari desain itu ada kelas diagram. Kelas diagram itu terdiri dari tiga area, yaitu ada class name, lalu ada atribut, dan ada operasi atau operation. Class name itu di sini, yaitu class name itu ada anggota. Jadi intinya itu ada nama intinya itu ada anggota, buku, petugas, dan detail pinjam. Anggota memiliki atributnya itu kode anggota, nama anggota, nomor telepon, dan alamat.
Lalu tindakannya itu ada create, read, update, delete. Jadi kita bisa menambah, bisa membaca, bisa menghapus, dan juga mendelete. Untuk buku, atributnya ada kode buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan penerbit. Untuk operasinya sama dengan anggota. Untuk operasi semuanya sama. Di sini kita bisa menambahkan, bisa membaca, bisa menghapus, dan juga bisa mengupdate itu mengedit. Petugas di sini juga sama, ada kode petugas, nama petugas, nomor telepon, detail pinjam, atributnya ada kode pinjam, judul buku, dan nama peminjaman. Lalu di sini desain yang kelima ada sequence diagram. Sequence diagram itu adalah kelakuan objek pada use case dengan cara dideskripsikan waktu hidup. Jadi kayak prosesnya itu seperti apa di Java Web yang saya buat. Di sini ada perpustakawan, itu petugas. Login itu masuk, terus mencari menu utamanya itu kan ada data buku, terus langsung diproses, langsung mendapatkan buku. Nah, di sini ada tampil kode buku, tampil nama buku, pengarang, lalu ada nama penerbit, tahun terbit. Nah, lalu diproses, ini proses pemasukan data dan pengecekan. Nah, lalu di sini sedang proses peminjaman buku oleh petugas. Nah, lalu setelah itu, setelah didata, buku udah ke data untuk dipinjam, lalu tinggal disimpan di sini. Ini deskripsi bukunya di sini. Lalu ada user interface. User interface itu tampilan dari Java yang kita buat, itu tampilnya seperti ini. Ini ada data anggota di sini, lalu ada data petugas. Ini baru yang kita input aja sebagian, bisa lagi ditambahkan. Lalu ada data buku, dan ini data peminjaman. Nah, untuk data peminjaman di sini kita udah menuliskan tanggal pinjam dan tanggal pengembalian. Jadi siswa bisa tahu kapan tanggal pengembalian dan kapan tanggal pengembaliannya. Lalu di sini ada deployment diagram. Nah, deployment diagram itu terdiri dari beberapa node, yaitu merupakan unit komputasi yang dapat berupa hardware maupun software. Jadi di sini kayak pengaplikasian dari hardware dan software untuk menjadi sebuah Java Web. Nah, ada koneksinya di sini dari web service. Ini ada komputer, itu laptop yang kita pakai. Ini web browser untuk merunningkan Java Web yang kami buat. Nah, terus ini kita membutuhkan di SEM ini kita butuh CSS dan JavaScript, ya, dan membutuhkan browser. Lalu database-nya di sini ada SQL, MySQL. Nah, ini web aplikasinya namanya perpustakaan, seperti itu. Lalu implementasi ada kode generation. Itu pada tahap kode generation ini dilakukan proses pemasukan aturan dan kode dalam bentuk bahasa pemrograman. Ya, betul. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam membuat sistem informasi ini adalah bahasa pemrograman JSP. Hal ini dimaksudkan agar kerangka kerja tersusun dengan rapih.
Lalu ada testing. Pada tahap testing digunakan metode black box testing yang berfokus pada tiap-tiap fungsi yang telah dibuat, apakah hasil yang diharapkan tercapai atau tidak. Lalu yang terakhir ada spesifikasi file dan spesifikasi hardware dan software, maaf. Jadi ini tuh minimal hardware dan software yang harus kalian miliki di laptop kalian. Yaitu hardware itu terbagi dua juga, ada back end dan front end. Software juga sama, ada back end dan front end. Hardware, front end yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem informasi dengan optimal menggunakan spesifikasinya sebagai berikut. Minimal itu prosesor Pentium 4 2,8 GHz, memori 1 GB atau lebih. Harddisknya minimal 1 GB. Monitornya 14 in dengan resolusi 1024x768. VGA card 256 MB. Hardware backend itu servernya. Dibutuhkan menjalankan sistem informasi dengan optimal menggunakan spesifikasi prosesor Pentium 4 2,8 GHz dan memori 1 GB atau lebih. Harddisk minimal 80 GB. Lalu ada software front end, yaitu minimal kita Windows XP 7, harus mempunyai Adobe Flash Player, browser Mozilla Firefox. Ini paling minimal tuh ya, paling besarnya segini. Software backend dibutuhkan untuk menjalankan program. Ada web server, Apache, database, MySQL, PHP 5. Itu paling minimal. Paling minimal kalian bisa menjalankan Java Web yang kami buat itu spesifikasinya seperti ini. Sekian dari kami, terima kasih dan mohon maaf bila banyak salah kata dan masih banyak kekurangan. Di sini langsung ke penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa sistem yang penulis sampaikan yang dapat digunakan sebagai media penyampaian informasi, ada beberapa kesimpulan dari sistem usulan yang penulis dapatkan, di antaranya sistem perpustakaan di SMK Yapinas, yaitu peminjaman buku, penginputan anggota, dan penginputan buku akan lebih mudah dan lebih cepat jika disampaikan melalui website. Sarannya, setelah penulis menyampaikan sistem usulan yang berbasis website, diharapkan ke depannya dapat dibuatkan dan digunakan aplikasi website untuk mempermudah jalannya proses perpustakaan di SMK Yapinas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.